mulai yang saya sebut kehancuran moral itu, yang anak-anak kita nggak terlatih untuk memanggil suara hatinya ini, gitu loh, Ustaz, gitu. Nah, dari inilah akumulasi yang terjadi, keruntuhan moral itu, Ustaz, gitu. Nah, ini kenapa? Dari memang tidak ada ayah yang berdiri di setiap pintu ketika anaknya pulang, gitu loh, Ustaz, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, penikmat tayang Brother Ngobrol Together, malam ini setiap pekannya Rabu malam kembali kita bisa bertemu lagi dalam tayangan kita yang senantiasa membahas hal-hal yang lagi viral. Dan kita sedikit lebih lambat memang setiap Rabu malam ini karena bertepatan dengan sebagian kita masih ibadah tarawih. Jadi kita pun menyesuaikan, tapi tetap kita berupaya untuk konsisten melihat setiap kasus atau hal yang viral dari sudut pandang ilmu pengasuhan. Jadi di dalam forum ini Ngobrol Together tidak ada judge atau menyalahkan berbagai macam pihak termasuk menyudutkan, namun kita mencoba untuk memandang dari sudut ilmu pengasuhan. Dan nanti akan bergabung bersama kita guru kita yang tercinta, Ayah Irwan Rinaldi, yang insya Allah akan bergabung bersama kita mengenai bagaimana sudut pandang beliau sebagai pakar kayahan. Ya, alhamdulillah tuh udah mulai terang. Dan kita tentu apa sih yang mau kita bahas? Mungkin pada penasaran. Kita lagi ingin membahas tema yang sedang mungkin lagi hit atau lagi dibahas ya oleh beberapa pihak, yaitu tentang ngeprank. Nah, ini masih aja kita bahas karena ada satu prank yang beberapa waktu ini sempat menghebohkan, bahkan membuat kita yang memandangnya kok ini orang nih nggak mikir apa ya, kayaknya bagaimana tidak memiliki sikap empati khususnya kepada banyak pihak. Prank yang dibarengi dengan kejahilan, salah satunya dia ingin ngerjain beberapa orang, memberikan donasi sembako, tapi isinya sampah, saudara-saudara. Iya, sampah yang diambil dari tempat sampah, sayur-sayuran busuk, ada juga batu bata yang ternyata yang dipakai untuk apa? Ya untuk ngerjain. Niatnya apa? Niatnya katanya ingin mengusir orang-orang yang dalam hal ini kaum waria yang katanya menyebalkan supaya mereka kapok malam-malam. Pertanyaannya, efektif nggak? Ternyata bukan membuat orang simpati, tapi membuat marah orang ilfil, yaitu istilah anak muda zaman now, makin antipati. Dan itu membuat akhirnya malah sekarang si pelaku yang nggak usah sebut namanya, ternyata sekarang sudah jadi buronan. Masya Allah. Inilah. Dan entah kenapa yang bikin kita juga makin agak-agak sakit hati mungkin sebagian kita. Karena si pelaku ini mengesankan dirinya itu main-main. Ada penyesalan yang sempat disampaikan dalam sebuah postingan dari si pelaku. Namun ternyata tidak dibarengi dengan permintaan maaf. Ya, tidak dibarengi dengan permintaan maaf dari si pelaku, yang ada malah permintaan maafnya hanya main-main. Gue bercanda atau ya aduh ya, saya juga sebenarnya kalau mau boleh caci maki, boleh caci maki. Masya Allah, ada Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irwan, selama Ramadan lebih cerah. Tapi Masya Allah ya ini menandakan saldo di rekening aman-aman ya. Alhamdulillah, karena optimis di 10 hari terakhir itu ada lungsuran kaos, jaket. Oh, jaket ya. Ini kemarin masih ini. Oh iya ya. Ini jaket, insya Allah. Kita memang sengaja, Irwan, ya dalam tayangan Brother ini kita ya mencoba menampilkan nih desain baru studio kita loh, Irwan. Betul. Ini studio yang keberapa nih? Ini studio 2. Studio 2 kita, langkah kita. Alhamdulillah buat studio kecil mini. Menantikan Irwan hadir nih.
Irwan Karena hadir udah memang lama nggak hadir. kalau zaman zaman akhir itu Ustadz Benri tidak perlu besar-besar, tapi dampaknya harus besar. Betul, wah ini luar Jadi biasa. kecil Betul. saja nggak apa-apa, karena memang namanya intensifikasi, Ustaz. Gitu ya. Jadi kecil saja, sedikit saja, tapi berdampak. Karena kata Ustaz Mustafa Mansur, waktu terlalu sedikit untuk kita, kan gitu Ustaz ya. Gitu ya. Betul. Terus. Irwan, kita malam ini brother mengangkat tema yang sebenarnya udah beberapa kali kita bahas ya, tapi kita mencoba merimainkan diri kita. Ini kan Irwan mungkin udah baca juga kasusnya tentang ada orang yang mungkin kenapa ya? Mungkin mau ditanya dulu ya Irwan. Masalah ngeprank nih Irwan. Pertanyaannya sebelum kita ngomong masalah ngeprank yang ini ya, yang dalam tanda kutip ngeselin hati ya, saya nggak mau bahas itu dulu. Sebenarnya fenomena ngeprank itu dari sudut pandang ilmu fathering itu apa yang bisa Irwan lihat? Iya, kalau saya sih ngelihat gini Ustaz. Nah, sebenarnya Ustaz Benri juga sudah menguasai ini. Kalau di fathering itu ada yang kita sebut dengan keruntuhan moral ya Ustaz ya, gitu. Keruntuhan moral itu adalah dampak dari berkumpulnya father hunger gitu Ustaz gitu. Dampak dari terjadinya fatherlessness gitu Ustaz. Nah, terjadilah father hunger. Nah, father hunger itu ketika dia berkumpul, berakumulasi gitu, nah jadilah semacam keruntuhan moral. Keruntuhan moral itu sifatnya, kalau father hunger sifatnya kan individu ya Ustaz. Kalau keruntuhan moral itu sudah terlalu banyak gitu Ustaz. Contohnya apa? Nah, contohnya mungkin itu Ustaz. Anak-anak mungkin berbicara kasar, tidak terkontrol gitu ya. Mungkin itu karena kenapa dia berbicara kasar atau nggak terkontrol, karena memang pikirannya yang dipasok di dalamnya itu memang juga nggak baik-baik gitu. Kemudian bertindak, kemudian yang paling sekarang jadi itu adalah ngeprank itu saat gitu loh. Ngeprank. Karena memang nggak terpuaskan gitu saat, nggak ada aturan-aturan moral, nggak ada hal-hal misalnya seperti nanti kalau saya sih melihatnya saat yang sekarang sombakun yang agak ngaco-ngaco ini adalah karena memang kalau kita ngelihat dari fathering itu hati nurani saat yang paling berat itu hati nurani. Nah, kalau hati nurani itu, kalau saya menggaris bawahnya gini, saat hati nurani itu apa? Hati nurani itu adalah suara hati, saat suara hati yang mengajak kita menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ambil contoh gini, saat saya pernah dengan anaknya Ustadz Faris, gitu. Nah, Faris, ketika saya ketemu dengan Faris, nah, saya pernah cerita, tanya sama Faris, gitu. Kalau setiap pulang ke rumah dari bermain, itu misalnya kalau Om Irwan siapin dua kantong gitu. Nah, kantong apa kata Faris? Nah, satu kantong milik bukannya Faris, barang-barang yang bukan milik Faris, yang satu milik Faris gitu. Ini sebenarnya metode melatih hati nurani sebenarnya Ustaz. Iya. Gitu. Jadi Faris kalau mau nggak setiap pulang gitu, kemudian lewat pintu ada dua kantong, kemudian Faris periksa semua kantong saku, kantong celananya. Nah, kemudian yang bukan punya Faris, taruh di tempat kantong yang bukan punya Faris, ada tulisannya. Yang punya Faris taruh di tempat yang punya Faris. Nah, kemudian Om Irwan tanya ke Faris waktu itu. Gitu. Ini misal nih, Ustaz Benri. Faris tanya, apa yang Om Irwan tanya, yang Ayah Irwan tanya apa? Ayah Irwan tanya, kalau yang kantong, di dalam kantong yang bukan punya Faris ini, kira-kira apa yang harus Faris lakukan sekarang? Padahal sekarang udah maghrib. Nah, gitulah Ustaz Benri. Nah, Faris waktu itu jawab, alhamdulillah, ini kan cucuran air nggak jauh lah jatuh dari ininya gitu ya. Dari ada yang kadang kegeser juga kan, embernya kadang pergi-pergi gitu. Iya, betul. Nah, yang sering embernya kegeser memang gitu. Apa jawabnya? Gitu jawabnya, aku izin sama Abi untuk memulangkan barang ini. Gitu loh San. Itu yang mulai yang saya sebut kehancuran moral itu, yang anak-anak kita nggak terlatih untuk memanggil suara hatinya ini, gitu loh San. Gitu. Nah, dari inilah akumulasi yang terjadi, keruntuhan moral itu San. Gitu lah. Ini kenapa? Dari memang tidak ada ayah yang berdiri di setiap pintu ketika anaknya pulang, gitu loh San. Gitu. Nggak ada ayah yang itu mengajarkan, ini bukan punyamu nak,
ini punyamu gitu loh. Kalau nggak punya kamu mau apain gitu. Dan itu memang harus dilatih gitu loh, Ustaz. Demikian juga dengan prank, Ustaz, gitu. Prank itu nggak ada tokoh ayah gitu ya, Ustaz, yang duduk dengan santai mengatakan apa yang kamu lakukan hari ini, nak, gitu ya. Yang kamu lakukan yang itu bukan hakmu, yang membuat orang jadi sedih, jadi kecewa, jadi apa gitu. Nah, kalau ini dibereskan, artinya kalau ayah memerankan ini, Ustaz, gitu, mungkin nggak akan terjadi gitu. Kenapa ini terjadi begitu masifnya? Karena kalau saya berhusnuzonnya, karena memang tokoh ini nggak memerankan ini gitu ya. Tokoh ayah ini tidak memerankan. Ayah banyak yang mungkin pingsan ya, artinya pingsan nih hadir tapi nggak menjalankan perannya ya. Ini juga menjadi kekhawatiran kita, karena kan ternyata dari beberapa mungkin pernah kita wawancarai juga para YouTuber ini, ternyata mau nggak mau bahwa konten prank dalam hal ini justru memiliki rating dan viewer yang tinggi. Ini nggak tahu kenapa, tanpa kita langsung menuju kepada tema yang hari ini tentang paket sembako yang sampah itu, tapi memang ngerjain orang itu sendiri itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Justru kalau kita ngelihat nih ada dari sudut pandang lain, ayah, memang ada pandangan menarik bahwa fenomena anak ngeprank ini kan fenomena anak yang tidak punya agenda. Mereka tidak memiliki apa yang mau lakukan esok. Jadi kalau kita boleh jujur, ada satu pertanyaan yang memang harus kita reminder, terutama anak-anak kalau sudah umur balik ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman bertakwa pada Allah dan perhatikan kamu besok mau ngapain. Nah, pertanyaan ini mungkin tidak pernah ditanyakan ayah, sehingga ada anak-anak yang memanfaatkan waktu libur. Tahu libur, nah libur inilah sebagian besar anak-anak yang libur karena nggak ada agenda, menghabiskan dengan iseng. Ini pernah jadi korban soalnya ya, dulu pernah nih waktu saya pernah bantuin emak waktu itu beli bulan Ramadan kapan ya, waktu belum anak masih bayi gitu ya, naik angkot di Pasar Pondok Gede dekat rumah, itu kan macet waktu itu tuh. Nah itu ada, ini lagi nyantai mau pulang, itu ada anak sekolah, bukan anak sekolah, anak pakai biasa tapi umur sekolah gitu, nyalin petasan, kemudian petasan masukin ke angkot. Kita lagi duduk situ, angkot dia kabur gitu, tiba-tiba bunyi kan duar gitu. Wah itu Masya Allah, kita puasa mau nggak mau, itu bukan segera ujian ini. Terus saya turun kan ada ibu yang gitu, kayaknya hamil gitu, kaget sampai jumpa serapah gitu ya. Kita kejar karena ini juga macet banget jalanan, jadi dia juga nggak bisa kabur. Orang hampir mikir tuh udah kayak maling, tapi untungnya saya klarifikasi gitu ya. Tapi pas saya tanya, kamu kenapa sih gitu ya? Terus dia bilang, iseng om, gitu, sambil nunggu maghrib, tuh bayangin, iseng. Nah, mungkin iseng dalam konteks ini yang menjadi PR. Jadi kalau mau kita bedah dari aspek ayah melihatnya bahwa memang ayah tidak pernah menanamkan nilai moral, termasuk ayah tidak juga bisa mengisi anak ini besok mau ngelakuin apa, karena nggak tergambar di mata ayah. Itu tadi saat, jadi kan yang kalau Allah tanyakan tadi itu al tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu kan persoalan roadmap ya Ustaz. Gitu. Roadmap. Jadi memang kita bisa jadi di keluarga kita belum punya roadmap gitu loh Ustaz, gitu. Atau roadmap kita ini dibikinin oleh orang gitu loh Ustaz, gitu. Nah kalau yang saya lihat roadmap kita dibikinin sama orang, jadi kita ini lebih banyak menjadi pion-pion saja Ustaz, hanya pion saja yang menggerakkan tubuh kita, menggerakkan keluarga kita, menggerakkan anak istri kita, tetapi skenarionya itu bukan kita gitu loh Ustaz, gitu. Padahal amanah ini kan nanti kita pertanggungjawabkan di depan Allah kan gitu Ustaz ya. Gitu. Nah saya ngelihat ketika roadmap tidak ada, dipastikan rundown nggak akan muncul. Kalau rundown nggak muncul, pasti waktu kosong itu banyak sekali itu saat itu. Betul. Nah, apalagi masa ini ya, kalau boleh bilang masa pandemi, di mana semua orang disuruh stay at home, kemudian ada keluarga yang gagap, dia bingung sang ayah harus melakukan apa di rumah, yang kepikiran bahwa work from home, tidak terbayang bahwa dia harus menjalankan peran, apalagi ketika tidak bisa tarawih di musola atau di masjid, kemudian dituntut jadi imam. Nah ini berat banget kayaknya. Kalau saya ngeliat ini saat ini kan dahsyat. Misalnya kemarin kita udah bahas juga bagaimana Ramadan itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk Rajab dan Sya'ban itu kamu persiapkan kan gitu ya Ustaz ya, gitu.
Jadi kita bayangkan gitu, ini kan berpuluh-puluh kali kita Ramadan. Tetapi kan kita nggak menyiapkan di Rajab dan Sya'ban gitu. Sehingga memang pas di Ramadannya, kita bingung gitu loh saat gitu. Banyak banget waktu yang terbuangnya banyak sekali gitu loh saat gitu. Yang kita nggak punya itu. Nah akhirnya itulah yang terjadi saat gitu ya. Ke anak-anak kita. Nah ini kan kalau kita ngeliat dari kasusnya langsung menuju kasusnya Irwan, si pelaku yang sekarang lagi buron konon ada di Bogor nih. Mungkin kalau Ayah Iwan lagi main ke Bogor ya tolong dicari mukanya gitu ya. Ya jelas sih kalau ngelihat pakaiannya nih jangan nuduh saya ya. Ada yang ini ya Ayah Irwan, ada orang yang sedikit memiliki pandangan berbeda. Mungkin kita harus melihatnya kan. Kasus ini akhirnya menjadi marak karena si pelaku ini akhirnya dituntut dan digugat oleh kaum waria ya, dan kaum waria itu kan kita tahu akhirnya merasa ini bentuk pelecehan. Nah memang ada hal yang kita kalau kembalikan ke Ayah Irwan berkaitan dengan nurani, kita berada dalam kondisi dilematis nih Ayah Irwan. Pertama, justru sebagian orang bersimpati dalam tanda kutip nih bahwa kasus ini memang kita menyudutkan nih orang nggak punya nurani banget nih ngerjain orang saya sampah, tapi akhirnya berbelok dan menjadi sebuah pemakluman bahwa kaum waria yang melakukan bersikap ya banci-bancian ini dianggap suatu yang wajar dan perlu dibela. Ini menyeimbangkannya gimana ya Irwan? Iya Zan. Kan sebenarnya kita dibenturin nih, jujur nih kita dibenturin nih para ini akhirnya kayak nih Faris ketika masuk gini dia juga bengong kan. Jadi ini ceritanya saya pagi-pagi habis subuh biar dengan ngantuk saya liatin video tonton deh. Dia peka gitu perasaannya, dia bilang ya Allah tega banget ya orang. Terus tapi habis itu ketika dia kan searching berita tiba-tiba ada kalimat orang bersimpati terus dia bingung. Jadi waria itu gimana Bi? Jadi kita membela dia kan gitu. Nah, kita berada dalam posisi yang gimana harusnya Irwan? Iya, kalau saya lihat kan itu kasusnya bukan ke sana ya Ustaz ya. Fokusnya kita nggak ke sana ya Ustaz ya. Mau dia kan yang jadi korban kan bukan waria aja Ustaz. Anak-anak juga ada korban ya. Kalau saya sih melihat kita nggak meluaskan kasusnya, tapi kita memfokuskan kasusnya. Ada persoalan kenapa orang tega gitu loh saat gitu. Di suasana yang seperti ini, apa yang sebabnya yang tega gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan keayahan gitu, di mananya sisi ayah yang ada di dalam diri anak-anak ini, yang seharusnya di umur itu dia sedang umur kelaki-lakiannya sedang diuji gitu loh, Pak Ustadz Bendri. Di mana dia harus melatih keqawamannya sebenarnya gitu. Di mana dia sebenarnya di umur itu sedang amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh Ustadz. Tetapi kenapa ini kok dia ada di luar gitu loh Ustadz gitu. Kenapa dia bisa sebebas-bebasnya seperti itu? Atau jangan-jangan ini adalah fenomena besar sebenarnya gitu loh saat gitu. Fenomena hampir sebagian anak-anak kita sebenarnya gitu. Misalnya dia bawa pelurit terus tiba-tiba ngancam orang terus ketawa-ketawa gitu loh saat gitu. Benar-benar. Jadi kalau saya sampai ngerjain ibu hamil ya sama pakaian pocong. Oke. Ini Ayah Irwan ada yang pakai itu loh saat pakai drone itu dikasih ini saat kasih baju mayu pocong itu loh saat gitu. Oh iya malam-malam itu. Dan kalau di bulan Ramadan orang makin nggak percaya karena mereka yakin setannya di kerangkeng. Tapi itu kan setan jenis jin, setan jenis manusianya enggak. Ayah Irwan kalau bicara gini kan sekarang kita kembali ke kasusnya dari sudut pandang orang tua tidak memungkiri bahwa mungkin ketika ngelihat kasus ini baru melihat ini anak saya juga pernah nih. Artinya ini sebuah yang Ayah Irwan akhirnya sebenarnya mewakili dari bisa jadi karakter beberapa generasi yang memang senang ngerjain orang dengan perbuatan yang buruk, bahkan tidak punya empati. Sekarang pertanyaannya, sebagai orang tua, jika kita tahu anak kita sebagai pelakunya, apakah yang harus kita lakukan untuk misalnya membuat anak ini bisa menyadari dan perbaiki kesalahannya? Gimana, Irwan? Ada, kalau di Kak Yanto ada 4 R, Pak Ustadz Bendri. Yang pertama, respon. Jadi jangan sampai tidak direspon apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu. Memang harus direspon. Nah yang kedua, respon ini yang tenang aja, yang tenang, yang kalem. Yang kedua, review ini harus dijelaskan ke dia. Kamu ini di mana salahnya? Kenapa kamu harus lakukan ini? Kayak gitu loh, Ustaz Bendri. Kenapa kamu pokoknya direview lah apa yang dia lakukan itu, Ustaz. Itu
R yang kedua. R yang ketiga itu refleksi. Refleksi itu kita memasukkan, Ustaz. Setelah kita review, kita refleksi, memasukkan nilai yang sebenarnya, gitu loh. Kalau kamu yang dikituin orang, kamu gimana, nak? Gitu. Kalau kamu ngituin orang gimana? Itu namanya refleksi. Yang ketiga, renovasi. Renovasi itu yang empat renovasi. Empat renovasi. Yang ke renovasi itu memang kita harus ubah. Ubah ini menuntut apa? Ayah ibunya, kalau orang namanya renovasi berarti kan sudah merenovasi dirinya gitu loh, Sat, gitu. Berarti dituntut kedua orang tuanya gitu loh untuk merenovasi. Nggak mungkin lah kita mau merubah sebuah rumah tukang gitu sementara tukang ini nggak jelas gitu loh, Sat, itu. Nah, kalau saya para ayah lakukanlah 4 ini. Yang pertama tadi itu apa, Sat? Respon. Jadi kalau ada yang janggal-janggal itu di anak-anak, kita respon langsung, jangan biarkan. Apalagi anak-anak balik. Kalau anak-anak balik yang melakukan itu jadi diurus benar gitu loh. Itu sangat serius. Nah, direspon. Yang kedua review. Nah, yang ketiga itu refleksi. Refleksi itu sebenarnya dalam rangka kita memasukkan suara hati itu. Kamu gimana? Nah, kalau itu kamu gimana? Kamu merasa apa? Kamu merasa apa? Yang ketiga baru renovasi. Renovasi itu membangun baru gitu loh, Sat. Nah, gitu. Tambah yang kelima, Ayah Irwan, R yang kelima. Repot, karena memang harus repot itu. Kalau nggak repot nggak bisa. Iya, kalau Ustaz Bendri kan istilahnya kalau nggak mau repot, mendidik anak itu harus repot karena hadiahnya surga gitu saja. Iya, betul. Kalau nggak mau repot namanya rapot. Iya, itu bukan itu rapot ya. Oke. Irwan, hari ini kan kita mencoba, nanti juga ada beberapa yang masuk ke kita, sudah ada yang nanya. Nah, Abah Lilik Riza juga dari Jogja nih, setia menonton konten kita nih. Beliau psikolog, guru kita nih, guru kita yang selalu memantau kita untuk bisa memberikan banyak masukan juga buat kita. Terima kasih Abah Lili. Yang ini banyak komentar-komentar nih ya Irwan yang gemes banget nih sama yang suka ngeprank gitu ya. Nah sekarang bagaimana, apakah tindakan sebagian kita yang kan, nah ini mungkin ayah melihatnya di sudut pandang pengasuhan, pas tidak buat si pelaku yang umurnya mungkin kalau kita itu mungkin sudah usia balik lah ya. Kan setelah tindakan itu orang langsung melakukan penyerangan, atau bukan penyerangan sih, langsung mencari rumahnya dan melakukan upaya penggerebekan. Nah, penggerebekan seperti ini dalam konteks untuk memberikan jerak dari sudut pandang Fadrin gimana, Irwan? Ya, kalau saya nggak mau melukai juga hati teman-teman yang bersemangat ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan niatnya adalah karena memang persoalan agama ya, Ustaz gitu. Betul. Kalau saya yang paling penting adalah susah kita untuk menjadi pemadam kebakaran. Karena sudah terlalu sering peradaban pengasuhan ini kita bangun dengan pemadam kebakaran. Nah, jadi ini salah, padamkan, ini salah, tapi kita nggak lupa membangun gitu loh, Saat gitu. Kalau saya gini, Saat, mari kita latih anak-anak balik kita. Selama ini kenapa dia nggak lebih banyak berbuat? Padahal di balik itu kan dia sudah harus audisi jihad sebenarnya, Saat gitu. Nah, kenapa? Karena di balik kita itu dua sayap ini enggak kita lakukan gitu. Lebih banyak amar ma'ruf saja tapi nahi mungkar tidak gitu. Nah, harusnya anak balik kita dorong untuk berbuat juga gitu. Contohnya di pandemi ini. Harusnya menurut hemat saya yang lebih banyak berbuat itu, yang banyak diekspos itu anak-anak balik Ustaz gitu loh. Bukan orang-orang dewasa gitu. Padahal karena apa? Karena Bang kalau kita lihat dari kecerdasan emosional itu yang paling tinggi sekali daya empati itu dari anak balik sebenarnya. Cuman kita nggak mendorong yang contoh-contoh yang positif gitu loh saat itu. Contoh yang positif. Banyak anak remaja itu banyak sekali saat jumlahnya puluhan juta. Saya ngeliat gini saat. Saya pernah tanya kepada lembaga-lembaga charity gitu, saya filantropi gitu. Saya tanya, kenapa tidak ada program anak balik gitu loh saat gitu. Dulu mungkin Ustaz pernah ingat dulu, kita dulu pernah bikin yang namanya One Help One itu, satu bantu satu. Satu buat anak balik, bantu satu anak balik yang kurang beruntung gitu San. Dan itu kan Masya Allah San, luar biasa. Artinya kalau kita lakukan ini, sebenarnya kita sedang membangun batu bata peradaban di masa depan. Anak yang melakukan ini, dia akan menjadi pemimpin kelak kemudian hari gitu loh San. Betul. Nah kalau saya, memang harus saatnya kita membangun, saatnya tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz terkenal seperti Ustadz Bendri, kampanyekan ini gitu Ustaz.
lembaga-lembaga charity, filantropi kasih kesempatan bikin program buat anak-anak balik untuk melatih ini. Persoalan terkumpul berapa atau apa nggak di masalah. Cuman gini saat yang terkampanye secara bebas itu adalah yang tadi itu saat ngasih sembako, sampah, itu yang dikampanye gitu. Sementara kita nggak dapat kampanye yang positif-positif gitu loh saat gitu. Betul. Dan nggak ada juga yang kita lihat anak balik misalnya gitu loh saat. Anak balik tiba-tiba dia bikin program One Health One gitu saat dan terkumpul sekian miliar gitu. Wah, itu kan dahsyat itu. Nih, luar biasa ide Ayah Irwan ini, mudah-mudahan didengar nih buat termasuk lembaga-lembaga filantropi yang misalnya melibatkan anak-anak ABG atau balik ini agar bisa menjadi inspirasi buat teman-teman seusianya. Ternyata mereka bisa menjadi pendorong bahwa tidak semua anak ABG seperti yang kasus yang memberikan donasi sembako sampah ini, tapi ada yang benar-benar bergerak ya, bagaimana mengumpulkan dana mulai dari terkecil, mungkin tetangga, kan ada gerakan tengok tetangga, bagaimana tetangga. Alhamdulillah termasuk ini juga Ustaz. Kenapa ya Pak? Ustaz Bendri termasuk juga korpsnya Ustaz Bendri, kepala dai nasional gitu. Mohon didorong ini Ustaz, didorong di dalam ceramah-ceramah didorong gitu bahwa kita punya 80 juta Ustaz jumlahnya. 80 juta Ustaz gitu yang kita melupakan bahwa setiap momen-momen ujian-ujian dari Allah, teguran dari Allah ini kita melupakan ini tarbiyah buat dia gitu loh Ustaz. Betul. Kita sebenarnya ya artinya kalau dari yang pernah kita lakukan dari Yayasan Langkah Kita sendiri kan, kita coba nanti mengembangkan Kampung Sahabat tuh beberapa pihak yang terlibat, anak-anak kampung sini yang kita rasa bisa berbagi ya kepada orang-orang sekitar. Betul. Irwan, kalau ini ada satu lagi pertanyaan ini ada pertanyaan yang masuk nih. Sebenarnya ini terkait dengan bagaimana ya masalah tema ini ditanyakan. Kita coba dengar dulu. Ini ada yang kasus prank sembako sampah. Taruh kita nanya. Nah ini terus terang saja Ustadz dan Irwan, banyak ibu dan ayah yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tahu-tahu sudah jadi orang tua dari beberapa anak, jadi bingung mau berkonsep dan berkeluarga. Nah ini pernyataan yang sebenarnya bisa kita komentari dan ini ke atas hal inilah kenapa Langkah Kita membuat kuliah keluarga. Ya kuliah keluarga yang rencananya selama masa pandemi ini kita punya tema besar orang tua tangguh di masa pandemi. Ya alhamdulillah nanti mulai pekan depan 11, 12, 13, 14 nih kita berjamaah nih saya dan juga Ayah Irwan, nanti termasuk nanti ada Kak Hilman Al-Madani, nanti Kak Firdaus, insya Allah kita akan coaching banget nih. Kita coaching ya, bukan anjing. Irwan bilang gitu, coaching. Kita mana bahas nasi anjing. Coaching maksudnya kita benar-benar direct, bukan direct, kita dampingi betul para ayah dan bunda ini. Segera daftar buat ayah dan bunda mau ikut kuliah keluarga karena kuotanya sangat terbatas. Kita mulai dari jam 10:30 pagi, siang, sampai nanti ada diskusi tajam sampai ba'da zuhur. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Daftarnya ke 0811 8011 saya lupa. Nih panitianya nggak ada soalnya yang nggak ngasih tahu nih. Ini lagi syuting ditinggalin sama nilai nggak ada. Nanti ini lagi dimasukin. Kalau 0811 8088 udah ada ya di ini ya. Udah ada di komen tuh pokoknya nanti di komen, lihat deh ya, kuliah keluarga ya. Like udah muncul ya. Baik, Irwan ada yang nanya nih. Irwan ngerjain orang menemukan kenikmatan. Nah, ini Abah Lili Reza memberikan komentarnya dan kita coba mengerjain orang menemukan kenikmatan, ngeprank dan viral ada kepuasan. Nikmat dan kepuasan itu karena ada kenikmatan dan kepuasan hilang. Nah, ini filosofi beliau. Ada kepuasan nih dari sisi anak dan sebenarnya ini kan bagian dari refleksi atas apa yang hilang kenikmatan. Nah, apa yang sebenarnya hilang dari anak-anak itu? Ya. Iya. Kalau saya sih ya kayak gitu loh, Ustaz. Yang dulu pernah kita bahas 5K itu kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan gitu, Ustaz. Yang seharusnya anak-anak itu dapat di usia-usia tertentunya dia gitu, Ustaz gitu. Tapi ini yang nggak didapatkan oleh anak-anak kita gitu.
Nah, yang jadi persoalan di pengasuhan ini ya kan ini terakumulasi gitu terus Ustaz ya, kayak spiral naik ke atas gitu Ustaz gitu ya. Dia butuhkan terus, dia butuhkan terus, dia butuhkan terus. Usia biologisnya naik terus, sementara banyak hal psikologisnya dia nggak dapat gitu loh Ustaz gitu. Nanti akan muncul lagi gitu. Nah, itulah sebabnya tadi kalau saya kita di fathering itu kan Ustaz yang kita sebut dengan 4R tadi itu. Jadi memang kita perlu memang merefleksi dan merenovasi memang bangunan ini gitu loh Ustaz gitu. Jadi artinya gini Ustaz, kalau di fathering itu kan kita kena ada masa restrukturisasi pertama dan kedua. Nah, restrukturisasi yang pertama itu sekitar umur 6-7 tahun. Itu sebenarnya adalah proses kita untuk merenovasi sebenarnya, memeriksa apa yang kurang-kurang gitu sebelum dia tahap berikutnya. Ada lagi masa restrukturisasi yang kedua. Nah, restrukturisasi yang kedua itu adalah masa sebelum dia memang melangkah pergi jauh, dia umur 15 tahun ke atas. Nah, kita periksa di situ gitu loh Sat gitu. Disitulah kita mau paripurna betul dengan suami dan istri memeriksa ini anakmu nanti kalau dia ketemu dengan orang yang hangat dia akan lewat ini gitu loh Sat. Nah, berarti kan kita harus periksa saat gitu. Betul, betul. Nah, itu Ustaz. Nah, kalau saya sih Ustaz, Irwan, ini masalah apa kenapa? Satu Ustaz. Makanya kalau saya Ustaz, fathering itu yang paling penting itu sebenarnya adalah pintu Ustaz, pintu rumah. Itu paling penting bagi fathering. Pintu rumah itu adalah tempat check out, gitu, checkpoint, gitu lah. Anak-anak berangkat keluar dari rumah itu harus ada senyuman, harus ada dekapan, harus ada pride, harus ada apa? Ada bapak ibunya di situ. Dan pintu rumah itulah nanti akan menjadi saksi kalau anak-anak pulang. Disitulah ada 2 kantong besar, gitu. Mana yang punya Muna barang-barangnya, mana yang nggak punya kamu. Mana perasaan sedih kamu taruh di sini, perasaan gembiramu taruh di sini. Ah gitu loh Ustaz gitu. Jadi dia ke rumah itu nanti sudah selesai di pintu itu kan Ustaz gitu. Betul. Nah, cuman sayangnya pintu itu kadang-kadang sering tertutup atau nggak ada penjaganya gitu loh Ustaz. Betul. Atau pintu itu sama sekali tidak ada. Karena banyak anak yang pulang nggak disambut ya dengan ortu, bahkan yang ada dengan rentetan pertanyaan ya seperti disambit ya. Nah, ini renungan menarik dari Irwan. Irwan, tentang prank itu sendiri kan kita ada anak-anak yang mengatakan sekedar bercanda Pak gitu kan, jadi ada yang mengatakan bahwa hidup kok ada beberapa komentar di kalangan yang senang prank ini adalah hidup lu garing amat ya, hidup artinya nggak fleksibel gitu ya. Sebenarnya bagaimana batasan untuk orang, kita kan nggak bikin juga melarang bahwa bercanda itu kan fitrahnya manusia ya kayak Irwan kan saya lihat senang bercanda, walaupun canda Irwan kan generasinya berbeda sama saya kan agak jauh gitu ya, kadang-kadang saya harus berpikir ini apa gitu ya. Nah Irwan, kalau misalnya gitu ya. Iya gitu, saya kadang-kadang empati karena saya diajarin empati, harus coba untuk tetap harus lucu gitu ya. Jadi selama ini rupanya Ustadz Bendri sebenarnya ketawanya itu hanya karena empati aja ya Ustadz Bendri. Oh iya itu empati. Saya mau tertawakan diri sendiri sebenarnya. Kenapa kok bisa tertawa gitu ya? Iya betul. Irwan, kalau itu saya gimana? Sih ngeliat gini, pengen bercanda itu. Kalau saya ngelihat gini Ustadz, yang pertama itu kan memang roadmap ya Ustadz ya, roadmap kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa paling penting ini dunia ini hanya tempat kita sementara, kan itu penting ya Ustadz ya, gitu. Tujuan kita kan itu yang paling harus kita sosialisasikan ke anak-anak kita. Tujuan kita adalah di mana tujuan kita. Sehingga kalau sudah ada roadmap itu, kita bisa menjelaskan ke anak-anak kita, itu tadi itu Ustadz gitu, kegiatan-kegiatan kita nih apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya jelaskanlah itu Ustadz, sosialisasikan yang Ustadz sering sampaikan itu, batasan-batasan bercanda itu kan ada Ustadz gitu. Iya betul. Karena rujukan pertama kita kan itu dulu Ustadz gitu loh, gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa nggak ada, nggak bercanda dalam konteks Islam tuh nggak ada bercanda, banyak Ustadz. Rasulullah juga banyak, bercanda. Ya, gitu. Rasulullah juga bercanda, bahkan memanggil dengan panggilan yang jujur kan. Misalnya Anas pernah dibalik, ya zal uzunain, wahai pemilik 2 telinga gitu. Itu kalau kata bagian stand up comedian itu beatnya punchline banget ya. Punchline kalau saya kan. Kalau saya gini Ustadz, jadi memang tadi itu Ustadz, karena kita antara 3 hal paling besar di anak-anak kita itu lebih banyak dipasok sama orang lain daripada dipasok yang baik-baik gitu Ustadz.
Sehingga format berpikir itu format itu. Matanya dipasok dengan sesuatu yang memang format lain gitu loh, Ustaz. Pendengarannya yang sering didengar itu adalah prank-prank, bercanda atau apa gitu. Hati nuraninya juga nggak terlatih gitu loh, Ustaz. Sehingga memang cara berpikirnya ya cara berpikir seperti itu. Kalau saya ngelihat lebih banyak refleksi ke dalam saat gitu. Kalau anak-anak seperti ini, seberapa banyak kita memasok yang baik-baik buat pendengarannya, penglihatannya, hati nuraninya gitu loh, Ustaz. Betul. Sederhana aja, Ustaz. Sederhana. Ini kalau di fathering itu ada tesnya, Ustaz. Sederhana gini. Ketika anak mau menjelang tidur, kamu tanyakanlah beberapa hal kepada anakmu. Misalnya apa? Tanyakan soal hati nurani. Nah, gitu. Misalnya sama seperti juga kita menjelang tidur, Ustaz. Ikhlaskanlah semua perbuatan orang yang salah-salah sama kamu gitu. Itu kan cara sebenarnya, Ustaz. Kita latih tuh anak kita. Kalau di fathering itu ada sekitar 10 pertanyaan sebenarnya, Ustaz, yang kita latihkan anak kita. Itu sebenarnya acara kita untuk ini. Bayangkan, Ustaz, kalau setiap tidur anak-anak kita seperti itu, mudah-mudahan, Ustaz, mudah-mudahan gitu ya. Apa yang dia katakan, apa yang ditindakan itu nggak seperti yang jadi sekarang. Gitu. Iya, ya Masya Allah ya, berarti kita memang sebagai orang tua nih punya PR ya dalam melihat kasus ini, yang setidaknya ini menjadi bahan diskusi, apalagi kalau anak kita sudah ABG. Sebenarnya ada tes juga. Saya tadi akhirnya begini ya Irwan, saya sendiri waktu melihat tayangan ini dan saya berpikir ini menjadi bahan untuk saya ingin ngecek nih, sejauh mana sih anak-anak saya nih gitu. Makanya saya tidak masukin dulu nilai-nilai atau apapun. Jadi tonton dulu, lihat responnya, begitu dia respon menunjukkan empati, barulah kita masuk situ. Misalnya dia bilang gini, ih tega banget ya, jorok banget lagi sampah gitu. Tadinya saya berpikir bahwa mungkin apakah ada anak yang merasa, ih lucu, berarti kan belum terasa ya, belum terasa empatinya, belum terasa nuraninya. Nah ini ini pelajaran banget buat para orang tua, para yang ada di Matung Berada, karena waktu kita ya sudah sangat terbatas sekali. Sampai jam 9 memang brother, edisi Ramadan ini hanya 45 menit ya, karena kita mulai tayang 8.15 karena Airwan tadi makan kolaknya juga saya pikir agak lama ya gitu. Jadi ya menjelang setelah taraweh, jadi kita mulai 8.15 dan kita yang jelas brother ini juga kita berbicara selesai sampai jam 9. Jam 9, tapi kita tetap mengambil kesimpulan penting dari hari ini bahwa para ayah, ya saya mengambil kalimat Ayah Irwan ini, ayah dan bunda menyaksikan tangan ini jadi sarana kita untuk berbenah bahwa ternyata anak-anak kita ini jangan sampai menjadi anak-anak yang dicaci masyarakat karena bermula dari orang tua yang abai, orang tua yang cuek, orang tua yang nggak perhatian, orang tua yang belum mengisi kantong jiwa anak dengan cinta, dengan nurani, isi kepala yang tidak pernah diberikan kalimat-kalimat positif ya, sehingga yang ada di kepalanya adalah isengin orang, tertawa melihat orang lain tersakiti, dengan bagaimana bahagia ketika orang lain kesal. Nah, untuk itulah kenapa kami ingatkan ada program kami yang sangat spesial sekali. Kami mencoba untuk melakukan diskusi, memberi inspirasi dalam program Kuliah Keluarga Spesial Ramadan dengan tema orang tua tangguh di masa pandemi. 4 tema yang kita bahas. 1, manajemen marah dalam Islam. Ini termasuk ini refleksi saya dalam ini juga memiliki kekurangan itu. Saya juga lagi belajar juga, dan ada guru kita nanti Kak Hilman Al-Madani, psikolog, yang akan memberikan itu, manajemen marah dalam Islam. Yang kedua kita akan bahas nanti sama Iron membayar hutang pengasuhan. Terutama kita punya pasangan nih yang kok kayaknya kok menyebalkan sekali. Nah, ini materinya akan kita bahas. Kita akan kupas tuntas membayar hutang pengasuhan. Yang ketiga, kita akan bahas juga tentang bagaimana mengatasi kecanduan gadget kepada anak-anak kita yang mungkin dengan masa pandemi ini semuanya gadget sampai akhirnya mereka lupa untuk berinteraksi sosial. Yang keempat, nah ini penting menemukan atau mengenali konsep diri positif anak. Bagaimana mereka memiliki konsep diri yang tadi mungkin kalau dihubungkan dengan kasus prank ini itu tidak memiliki konsep diri sehingga melihat program ini ikutan. Kalau berminat maka bisa daftar ke yang ada disematkan, ada di like langkah kita 0811 ini ada yang 0811 ya 8077748 ya. Daftar segera via WA aja, karena kalau misalnya terlambat kami maaf karena harus close, karena untuk coachingnya memang orangnya sangat terbatas. Irwan, sebagai kalimat penutup untuk kita meresapi
buat para ayah di manapun berada. Ya, kalau saya kepada ayah, nasihat kepada saya, kepada Ustadz Benri semua adalah periksalah pintu rumah. Gitu. Adakah kita ada di sana ketika anak-anak kita keluar rumah? Adakah kita lepas dengan doa? Adakah kita genap-genapkan perasaan bahagia dia ketika dia pergi keluar rumah supaya dia nggak mendapatkan pride dari orang lain? Nah, ketika dia pulang, adakah kita di pintu rumah itu memeriksa hal-hal yang memang bukan punya dia atau apa? Nah, saya mengingatkan ke diri saya dan Ustadz Benri, periksalah rumah kita, terutama pintu rumah itu. Jangan-jangan pintu rumah itu sudah nggak ada, atau tertutup, atau nggak ada yang menjaganya gitu loh, Ustaz. Karena bagi saya, pintu rumah itu adalah salah satu yang sangat luar biasa pentingnya, gitu. Terutama di dunia fathering. Baik. Ya, saya udah periksa pintu rumah, nyata agak ada rayap, Pak ya. Ya, baik. Ini filosofi menarik. Pintu, checkpoint, check in, check out dari setiap anak kita, perasaannya, nuraninya, kita check out situ. Ini jadi pesan berharga, simpan ini dari sebuah catatan khusus, kita tempel dan kita praktekkan. Ayah dan bunda semua, pekan depan kita masih akan ketemu dan kita berharap isengnya anak kita, prank-prank yang sampah ini semua tidak lagi kita bahas karena kita sangat ngeri kalau negeri ini dikelola dengan hal-hal yang bercanda, yang menghilangkan nurani dan sampah. Ini menunjukkan bagaimana kita menjadi bangsa yang mungkin hanya senang di atas penderitaan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayah Irwan, terima kasih Irwan. Mohon maaf Pak Irwan, di studio kita sudah disediakan. Ini mau empati sama Irwan, cuman gimana ya kita. Ini pertama Irwan. Ya Alhamdulillah. Ya, ada juga kiriman dari istri ya, dan juga ada minuman. Ini paketan kanan Irwan ya. Ini tangan kanan, cuman mirror ya tangan kiri. Baik, jadi jangan minum dulu terjadi masalah. Kita ketemu lagi pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera.